Perjuangan selama 8 tahun yang dilakukan ribuan warga Dago Elos melalui forum Dago Melawan untuk mempertahankan hak atas tanah mereka mulai membuahkan hasil. Kekompakan disertai keyakinan atas kebenaran yang dilakukan warga secara terus-menerus serta konsistensi dalam berjuang tampaknya membuat kecut para mafia tanah di belakang Muller bersaudara. Akhirnya, dua bersaudara Heri Hermawan Muller dan Dodi Rustandi Muller saat ini harus menata perjuangan warga Dago Elos dari balik jeruji besi. Kami di sini bukan untuk mengambil hak kalian, bukan. Kami meminta hak kami. Kami meminta rumah kami. Kalau mereka punya pri kemanusiaan, gak akan seperti ini. Polisi dari Polda Jawa Barat menangkap dan menetapkan status tersangka terhadap Muller bersaudara lantaran memalsukan dokumen agar menjadi ahli waris demi merebut tanah warga seluas 6,9 hektar di Dago Elos. Padahal jelas-jelas warga selama 50 tahunan lebih telah mendiami kawasan yang berada di Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat ini. Kamu tidak kasihan, tidak sayang sama rakyatmu. Tim Advokasi Forum Dago Melawan, Deti Sopandi, mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan yang mereka alami selama 8 tahun berjuang. Kalau untuk kasus Dago Elos, sebenarnya kan pihak lawan Muller dan CS-nya itu melakukan gugatan dengan alas agendum perponding. Sebetulnya agendum perponding itu sudah tidak berlaku lagi setelah kemerdekaan Indonesia 1945. Kemudian setelah itu harus dilakukan konversi dan pihak Muller sudah melakukan itu juga. Dan paling utamanya warga Dago Elos sudah menempati tanah lahan Dago Elos itu lebih dari 20 tahun. Sudah ada yang mengajukan sertifikat hak milik, ada juga sebagian memiliki, sehingga itu sudah dianggap sah secara legal maupun secara pendudukan lahan. Warga Dago Elos sih sempat kalah dulu di pengadilan negeri, Badi kalah, kemudian di kasasi sempat menang, menemukan upaya hukum yang baru ya, yaitu untuk melalui kamar pidana yang harapannya nanti bisa masuk lagi untuk PK kembali. Kita kan bisa melihat pada akhirnya Muller melakukan hal ini tuh dengan melakukan tindakan kejahatan-kejahatan, yaitu memasukkan keterangan atau pemalsuan surat gitu. Dan Muller tidak bekerja sendiri juga, ada pihak di belakangnya, ada perusahaan yang besar gitu ya, sehingga ini bisa dikategorikan mafia tanah juga gitu. Kembali lagi nanti pihak di perkara itu apakah akan dilebarkan, diperluas kayak gitu, karena kita kan menemukan dugaannya untuk di Muller ini nah pemalsuan surat di penetapan ahli waris. Sebetulnya itu sih untuk di awal ya, pas warga melakukan pelaporan sempat ditolak 3 kali dan warga merasa kecewa karena kan seharusnya pihak pihak penegak hukum itu kan menerima gitu, karena alat buktinya sudah lengkap, minimal 2 alat bukti sudah kami lengkapi. Sampai ada di titik warga kecewa, marah, melakukan tindakan protes ya, bentuk protes. Di sini terjadi kekeosan, penyerangan dari pihak aparat ya, terutama Polrestabes Bandung gitu. Nah dari sana jadi atensi publik gitu, walaupun warga harus berdarah-darah, warga harus mengalami luka gitu, baik dari perempuan, anak gitu. Sehingga prosesnya emang panjang gitu, hampir 8 bulan lah ya untuk pidananya. Untuk pidananya 8 bulan baru berjalan gitu. Tapi menurut kami sih untuk perkara publik gitu, rakyat yang biasanya sulit di selama sekali gitu, ini secara secara di lapangan termasuk
cepat karena warganya ya, warga Dago Elos itu memiliki tekad yang kuat, sehingga ketika melakukan upaya-upaya perjuangannya, langkah-langkah hukumnya itu kompak. Jadi nah itu yang membuat pihak aparat itu tidak diam padanya karena warga terus gitu gugat ya. Kalau digugat tuh sekitar 300-an, padahal warganya lebih dari 300 kakaknya gitu. Tapi yang masuk digugat itu ada 300-an lebih gitu. Nah harapannya ini langkah kemenangan-kemenangan kecil ini berlanjut menjadi langkah kemenangan yang hakiki bagi warga Dago Elos, karena warga sudah layak mendapatkan kemenangan ini gitu. Warga sudah ada di sini sudah jauh-jauh hari, secara pendudukan lahan sah, secara legal standing pun sah. Kita lihat prosesnya bagaimana kita kawal menjadi atensi publik untuk kasus Dago Elos ini. Kerja yang benar aja Pak, kasus penggusuran, kasus agraria itu sudah banyak gitu ya. Ini Dago Elos salah satu gitu. Di Bandung pun banyak gitu. Bapak harus melihat di akar rumput gitu. Kerja yang benar sesuai dengan konstitusi dan tanah untuk rakyat Bapak yang Bapak ketahui. Koordinator Aksi Forum Dago Melawan, Angga Sulistia Putra, menegaskan pihaknya akan terus berjuang dan bergerak bersama warga, pedagang, dan pengemudi ojek pangkalan dalam mengawal proses hukum yang menjerat Muller bersaudara. Forum Dago Melawan, kata Angga, tidak mau kecolongan oleh upaya-upaya di luar hukum yang terus mencoba merampas kawasan Dago Elos. Tentunya lantaran tanah yang telah menjadi ruang hidup bagi warga Dago Elos itu selama puluhan tahun selalu damai dan penuh canda tawa sebelum Muller bersaudara melakukan aksi pemalsuan dokumen. Yang pasti seluruh warga menginginkan hak ruang hidup ya. Artinya memang kami berjuang dari 2016 ketika munculnya gugatan. Tidak banyak warga yang cukup peduli seperti halnya hari ini gitu ya. Namun seiring waktu dan proses dari para warga semua cukup memahami akhirnya bahwa perjuangan ini bukan hanya perjuangan masalah tanah dan juga rumah yang didiami, tapi lebih dari hal tersebut bahwa ini adalah perjuangan hak ruang hidup gitu. Di konflik kita ini memang konflik yang memang cukup rumit ya, konflik cukup rumit yang berada di kota Bandung gitu, dengan spot yang bisa dibilang spot yang cukup seksi gitu, hektaran luasnya, dan kemudian banyak tentunya pihak-pihak lain yang ingin mempolitisasi kasus kita. Bahkan kami sendiri pun memang sampai di beberapa waktu yang lalu kami menekankan ke Kejaksaan Tinggi bahwa jangan sampai bermain-main dalam kasus kita, dan kami juga tidak ingin bahwa kasus ini jadi tunggangan politik manapun atau dipolitisasi kasus kita gitu dengan berbagai kepentingan-kepentingan yang ada, karena kasus kita merupakan salah satu kasus yang besar dan bahkan terbesar di Pulau Jawa, khususnya di teritori perkotaan gitu. Sengketa dengan luasan hampir ke 7 hektar seperti itu. Seiring perkembangan kota Bandung sebetulnya ya, bahwa wilayah Dago ini yang menjadi sentra ekonomi, pariwisata, kuliner dan lain sebagainya, ini yang sehingga kami rasakan peningkatan luar biasa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir gitu ya. Dimulai dari banyaknya kafe-kafe, hotel-hotel yang terus-menerus berkembang gitu ya, dan dibangun di wilayah Dago. Nah ini yang akhirnya juga salah satu pemantik, saya pikir ya, jadi salah satu pemantik, karena ya mau bagaimanapun ini teritori yang cukup menjanjikan untuk pengembangan bisnis khususnya, dan juga pemukiman. Tapi bukan seperti halnya pemukiman yang hari ini ada di wilayah Dago Elos, yang mungkin para pemodal ingin menyulap lokasi ini menjadi kawasan-kawasan elit strategis seperti itu. Seperjalanan kami
Jadi awal mula perjuangan kami di 2017 sampai dengan sekarang dimulai dari lembaga peradilan, kemudian yang berulang kali ya, kita pengadilan negeri kita dikalahkan, pengadilan tinggi kita dikalahkan. Satu-satunya pengadilan yang sempat untuk memenangkan kita di proses kasasi. Namun hal tersebut akhirnya pun patah dengan sendirinya ketika PK yang tanpa novum, kemudian dan juga ketika waktu pas PK hanya untuk menyela ya bahwa putusan hakim adalah putusan yang salah, tiba-tiba 180 derajat itu berbalik posisi warga, tidak ada satu amar putusan pun yang memihak pada warga. Nah, hal tersebut akhirnya mengindikasikan banyaknya kejanggalan-kejanggalan dari sudut pandang kami sebagai warga terhadap lembaga peradilan. Ketika kita kalah, kita juga tidak tinggal diam. Akhirnya kami beserta hukum dan para warga yang ingin mengorek akhirnya ya hal-hal apa yang kira-kira bisa untuk kita jadikan sebagai senjata-senjata kita yang baru. Sehingga pada 2023 di tahun lalu kami melayangkan laporan dugaan tindak pidana dari para mafia tanah ini gitu ya. Karena bukan hanya 1-2 orang gitu yang menggugat, tapi di situ ada nama PT yang menggugat. Kami lakukanlah investigasi kecil gitu ya, dan akhirnya kami laporkan. Ketika laporan itu kami lakukan di kepolisian, berulang kali, di kali ketiganya warga masyarakat merasa ini dipermainkan. Apalagi yang kurang, kami sebagai sipil, kami ingin melaporkan dugaan tindak pidana, bukti-buktinya ada, saksi-saksinya ada, harap ini diproses. Atas dasar tersebut, kekecewaan warga akhirnya terakumulasi dan terciptalah tragedi 14 Agustus. Konyolnya adalah ketika terjadi tragedi 14 Agustus, kurang dari 24 jam, laporan kita tanpa penambahan saksi, tanpa penambahan bukti-bukti dan lain sebagainya, tetap kok itu diproses. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah harus masyarakat ataupun rakyat yang berkorban sedemikian seperti halnya tragedi 14 Agustus dulu harus ada korban jiwa dan lain sebagainya? Hukum baru berbicara. Itu yang kami rasakan, polemik mengenai terlalu banyak drama dari penegakan hukum. PK tanpa novum sama sekali. Kenapa yang kami persiapkan di kontra memori PK? Ya, kami pun tentunya mencari tahu apa yang menjadi argumentasi dari pihak lawan tersebut untuk mengajukan PK. Dan argumentasi mereka hanya sekedar untuk menyela bahwa hakim hilaf di Mahkamah Agung penetapan kasasinya. Oke, kita mulai Bu ya. Ini kan Mueller sudah ditangkap. Ibu sebagai pelapor gimana sih rasanya gitu? Apa sih harapannya dengan ditangkapnya Mueller? Dan harapannya dengan ditangkapnya Mueller, ya bahagia juga, masih was-was juga kan. Perjalanan masih panjang, masih belum itu aja, yang lainnya juga belum macam Jogo di Hartanto juga belum kena. Terus satu lagi kan trio Mueller, harusnya ini baru 2 yang ditangkap, yang pimpin Senepi Mueller yang dari diceritainnya perempuan di pelapor di kenyataannya, tapi di ininya laki-laki gitu. Jadi harusnya mah 3 trio Mueller, tapi ini baru 2 yang ditangkap. Untuk Bapak Jokowi sama Pak Prabowo, kami mohon untuk ikut membantu kami dalam menumpas mafia tanah. Kami harapan itu sangat besar sekali, supaya kami bisa tidur dengan nyenyak, supaya kami tidak takut dengan pas lagi tidur ada beko, ada apa misalnya. Kalaupun ada misalnya, semoga segera segera membantu kami. Itu pun KSP juga dari kepresidenan pernah datang ke sini